Hai semuanya, perkenalkan saya Seminar Bormanurung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan menyampaikan orasi saya yang bertema implikasi ekonomi dan sosial dari UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu sih UKT. UKT adalah uang kuliah tunggal yang dimana kita bayar per semester kepada pihak kampus. Dan UKT sendiri memiliki golongan dan tinggi rendahnya masing-masing yang harus dibayarkan kepada pihak kampus tergantung jurusan apa yang kita ambil. Nah, di sini saya akan membahas tentang UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan yang tinggi di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, semakin favorit atau semakin tinggi minat suatu jurusan atau prodi, maka uang kuliahnya juga atau uang UKT-nya juga semakin meninggi karena memang banyak orang yang mengincar dan rela bersaing baik itu secara prestasi ataupun secara materi. Nah, salah satu alasan yang membuat kenapa sih uang UKT itu semakin tinggi bisa saja dari beberapa pandangan atau beberapa faktor. Salah satunya adalah pendukung belajar dan juga alat-alat praktek yang memang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran yang akan dipelajari ke depannya. Dan juga salah satunya itu adalah karena memang contohnya aja seperti kedokteran. Nah, kedokteran itu sudah pasti memiliki banyak praktek yang harus dilakukan oleh para mahasiswa dan itu tentunya memerlukan alat khusus yang tidak sembarangan dan itu dibeli dengan harga yang cukup mahal dan harus karena memang anak kedokteran banyak praktek. Nah, itu yang jelas berdampak pada ekonomi. Makanya oleh karena adanya perbedaan UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia, oleh karena hal tersebut, terkadang karena adanya golongan-golongan bayaran uang UKT di setiap prodi, membuat ada beberapa dari sedikit atau banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin berkuliah mengurungkan niat mereka. Kenapa? Karena mereka hanya yang mereka tahu bahwasanya kuliah itu tuh bayarnya tinggi dan mungkin golongan menengah ke bawah kalau misalkan dapat UKT yang tinggi mereka merasa bahwa itu tidak layak. Padahal banyak beberapa alasan kita bisa mendapatkan UKT tersebut berada di bawah, tengah atau UKT yang paling atas. Nah, juga saya akan membahas di sini seperti yang kita ketahui ada kebijakan pemerintah yaitu KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang dimana kartu itu diberikan kepada siswa yang berprestasi namun mungkin dapat dikatakan kurang dalam keluarga yang tidak mampu. Nah, tetapi terkadang prospek yang harusnya itu adalah jatuh ke tangan orang yang tepat, mahasiswa yang memang benar-benar ingin berkuliah terkadang disalah kaprah karena tidak sedikit penerima KIPK yang mungkin sudah informasinya beredar di mana-mana justru hidupnya hedonitasnya sangat tinggi sehingga orang-orang menganggap bahwa anak KIPK itu ternyata tidak layak untuk mendapatkan KIPK karena ya dari gaya hidupnya, dari cara berpakaian itu tidak menunjukkan bahwasanya dia berada di keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi bagaimana kalau membayar uang kuliah tanpa KIPK seperti itu. Nah, jadi untuk hal-hal tersebut, untuk mencegah-cegah hal itu terjadi, sebaiknya mau pihak kampus ataupun kita sendiri itu harus terlebih pihak kampus atau juga pemerintah lebih memaksimalkan untuk menjatuhkan keputusan penerima KIPK itu jatuh di tangan orang yang tepat. Memang benar-benar untuk orang yang membutuhkan. Dan adapun UKT yang beragam-beragam juga tergantung pekerjaan orang tua. Tapi juga ada terkadang pekerjaan orang tuanya penghasilannya misalkan 1 juta. Tapi UKT-nya itu di atas itu. Nah, sampai sekarang juga alasannya belum dapat diketahui tapi memang karena sudah memiliki ketentuan masing-masing dan pasti sudah dengan SOP yang ada di kampus tersebut. Nah, sekian orasi dari saya. Kurang lebihnya ataupun ada kesinggungan, salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.